Hai, senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman plan entusias dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan selalu dalam keadaan berbahagia ya. Di episode 24, saya sudah mengetengahkan bagaimana cara saya memanfaatkan limbah buangan yang saya hasilkan dalam keseharian saya dalam jumlah yang sedikit, di mana saya langsung meletakkan limbah buangan yang saya hasilkan dalam mengolah bahan makanan yang saya akan olah dan saya akan konsumsi nantinya, langsung saya letakkan di dalam pot. Di sana saya meletakkan atau membuang limbah cucian air ikan dan jeruk nipis langsung ke dalam pot ya. Tetapi di episode kali ini saya ingin mengetengahkan bagaimana cara membuat kompos. Karena kompos adalah media tanam yang paling utama, yang paling sering saya pergunakan sebagai media tanam dalam saya mengembangbiakan, menanam tanaman-tanaman yang saya rawat dan saya pelihara di rumah. Ada 3 hal yang patut kita perhatikan atau patut kita sediakan sebelum kita membuat kompos. Yang pertama adalah bahan tanahnya. Di sini saya sudah memiliki bahan tanah atau soilnya. Ini adalah campuran dari kompos yang sudah jadi, dan sebagian lagi adalah sisa dari pot yang saya repotting karena tanahnya sudah jenuh, jadi sudah tidak terlalu subur, tidak terlalu bagus untuk tanaman. Jadi saya ganti potnya, saya ganti media tanamnya, dan sebagian tanah yang tersisa yang sudah jenuh itu saya campurkan kembali. Jadi kita bisa memanfaatkan media tanam yang sudah tidak subur, kita jadikan media tanam untuk kompos sehingga media tanam itu akan menjadi lebih subur dan bisa kita pergunakan lagi. Apalagi mungkin ketika kita agak kesulitan mencari atau memiliki lahan di mana kita bisa mengambil tanah ya. Ini adalah bahan yang pertama. Yang kedua adalah bahan nitrogennya. Bahan nitrogen di sini adalah bahan-bahan sisa dari sayur, dari kulit buah, ada ampas kelapa, ada kupasan kulit kentang, juga ada kulit jagung, juga ada kupasan kulit wortel, jadi macam-macam. Jadi semua bahan yang bisa membusuk kecuali mungkin kaca dan plastik bisa kita pergunakan sebagai bahan nitrogennya, karena ini adalah bahan yang paling utama untuk memberikan nutrisi ketika nanti bahan ini membusuk dan terurai. Yang ketiga adalah bahan karbonnya. Bahan karbon di sini adalah daun-daun kering atau mungkin juga box dari sisa bungkus nasi, ataupun mungkin wadah telur. Ketika kita membeli telur yang kotak-kotak itu ya, itu adalah wadah telur yang semuanya berbahan dasar kayu, kita bisa jadikan sebagai bahan karbon. Kita ini sudah saya cacah-cacah kecil-kecil seperti ini supaya lebih mudah ketika kita akan mencampurnya dengan rata. Jadi ini adalah bahan untuk bahan dasar komposnya. Hal yang kedua adalah wadah di mana kita akan membuat kompos. Di sini saya sudah menyediakan satu wadah plastik. Ini adalah wadah kerupuk yang tidak terpakai, kemudian saya berikan bolong-bolong di bawahnya sebagai tempat nanti ketika buangan limbah cair akan menetes dalam proses fermentasi dari komposnya. Kemudian saya sediakan juga wadah untuk menadah dari limbah buangan yang nanti sering disebut sebagai air lindi. Air lindi itu juga bisa kita pergunakan langsung untuk memberikan tambahan nutrisi supaya tanah
dari media tanam tanaman yang kita rawat menjadi lebih subur. Jadi ini adalah, dan ada satu lagi, seharusnya ada tutup yang nanti akan kita tutup ketika bahan-bahan kompos itu sudah teraduk di dalam apa. Cuma karena memang saya tidak memiliki tutupnya, jadi saya akan menggunakan tutup lainnya, atau mungkin kita bisa tutup dengan plastik, kemudian kita ikat atasnya ya. Itu adalah wadahnya. Dan yang ketiga adalah bantuan atau media bioaktivator atau mikroorganisme sebagai pembantu untuk memproses dari pembusukan bahan nitrogen dan bahan karbon. Jadi ada yang kita bisa beli sebenarnya mikroorganisme itu, atau kita bisa buat sendiri. Ada 3 hal yang kita bisa siapkan untuk membuat mol atau mikroorganisme lokal, yaitu yang pertama adalah bahan dari karbon atau karbohidratnya. Ini bisa kita pergunakan dari sisa nasi atau cucian air beras. Di sini saya menggunakan cucian air beras atau air tepung juga bisa. Kemudian yang kedua adalah glukosanya. Di sini saya menggunakan ini adalah sisa-sisa dari beberapa ampas kopi yang masih memiliki kandungan gula di dalamnya, karena memang kebiasaan saya khususnya ketika saya mengkonsumsi kopi, saya tidak mengaduknya. Jadi ketika ampas tersisa di dasar gelas yang saya konsumsi, biasanya masih akan mengandung banyak kandungan gula. Jadi ini saya kumpulkan, dan kebetulan kemarin juga ada beberapa kakak, jadi sisa-sisa kopi ini saya kumpulkan, dan ini bisa kita jadikan sebagai bahan glukosanya. Bisa juga kita pergunakan molase atau mungkin gula pasir atau gula jawa, air nira juga bisa, atau air kelapa. Jadi semua bahan dasar yang mengandung glukosa atau gula sebagai makanan dari mikroorganisme dalam proses pembusukan nanti. Dan yang ketiga, dalam proses penyediaan bioaktivator saya mempergunakan dari air terasi. Jadi sebagai bahan dasar pencetus atau penyedia dari mikroorganisme yang akan membantu dalam proses pembusukan kompos. Jadi untuk mol jadi adalah bahan dasar dari sumber mikroorganismenya. Di sini saya menggunakan air terasi, bisa juga kita pergunakan mungkin sisa cucian ikan, atau mungkin yang bisa kita beli adalah EM4. Jadi itu adalah bahan mikroorganisme yang saya pakai, yang bisa kita pergunakan juga sebagai bahan dari penyedia mikroorganisme dalam pembuatan kompos. Untuk molnya adalah bahan penyedia mikroorganisme, kemudian ada glukosa dan karbohidratnya. Jadi bahan dasar ketiga ini bisa kita buat mol dulu. Prosesnya adalah 1:5. Jadi satu dari penyedia mikroorganisme berbanding 5 dari karbohidrat, dan 1 bagian glukosa yang akan kita fermentasi selama kurang lebih 4 bulan. Dan nanti jadi selama 4 bulan itu 2 atau 3 hari akan kita buka tutupnya, karena dalam proses fermentasi itu akan menghasilkan gas. Jadi kita perlu untuk membuka tutupnya selama 2-3 hari untuk membuang gasnya, supaya wadah yang kita pergunakan untuk membuat mol itu juga tidak meledak. Ya, itu adalah, jadi untuk bahan ketiga adalah penyedia dari mikroorganismenya. Langkah yang pertama adalah kita siapkan dari wadahnya.
Di sini sudah ada wadahnya ya. Sebaiknya kita bisa menggunakan wadah yang tertutup rapat, tidak bening seperti ini. Kalaupun kita mempergunakan wadah yang bening seperti ini, kita meletakkannya tidak langsung di bawah sinar cahaya matahari karena akan sangat mengganggu dari proses pembusukan. Jadi yang pertama adalah untuk tanahnya juga bisa kita pergunakan tanah liat ya, atau tanah yang agak liat. Seperti ini ada tanah yang agak liat, sebaiknya kita hancurkan, kita buat kecil-kecil sehingga nanti akan mudah tercampur. Itu juga tidak mengapa jika ketersediaan tanah tidak ada di tempat teman-teman tinggal. Jadi kita bisa mempergunakan tanah dari dimanapun teman-teman berada dan memanfaatkannya. Jadi yang pertama adalah saya akan letakkan dari sebagian tanah ini kemudian saya akan campur dengan bahan nitrogennya ya. Sebagian akan kita lapis-lapis, tidak akan semua. Kemudian dari bahan karbonnya itu juga kita letakkan saja seperti ini. Kita akan buat lapis-lapis ya, berlapis-lapis, kemudian akan kita aduk. Perbandingannya ada beberapa YouTuber mempergunakan perbandingan 3 dari soil, 2 nitrogen, dan 1 bagian dari karbon. Untuk karbon seperti ini itu 1 bagian, dan untuk nitrogennya 2 bagian, sedangkan tanahnya 3 bagian. Cuma bisa kita pergunakan ketersediaan yang ada. Jika kita tidak memiliki ketersediaan tanah, kita bisa pergunakan tanah yang ada. Jadi ketika nanti dalam proses kita bisa menambahkan jika memang sudah tersedia kembali. Jadi akan saya lapis-lapis seperti ini. Kemudian dari ini juga bahan dasar dari bahan nitrogennya, sayur-sayuran. Semua bahan sayur bisa kita gunakan, daun pisang, daun nenas mungkin jika kita mengupas buah-buahan, atau kulit mangga bisa kita pergunakan. Kemudian kita tumpuk lagi dengan bahan karbonnya, yaitu daun-daun kering. Atau mungkin ketika teman-teman melakukan unboxing, kardus yang sisa dari pembungkus tanaman bisa kita cacah-cacah menjadi kecil, kemudian kita bisa jadikan sebagai bahan dasar karbonnya. Kemudian juga kita susun lagi dengan tanahnya, kita campur selang-seling. Di sini juga ada kulit pisang yang sudah mulai berfermentasi, kita bisa pergunakan. Jadi kita bisa pergunakan semua bahan dari bahan nitrogen ya, daripada dibuang percuma. Kita bisa menjadikannya sebagai bahan dasar kompos. Kemudian ini kita letakkan lagi dari semua nitrogennya. Untuk bahan dasar nitrogen yang saya gunakan ini mungkin beratnya sekitar 3 kilo. Jadi memang salah satu goal saya adalah zero waste, di mana kita memanfaatkan buangan limbah domestik rumah tangga sehingga bisa mengurangi buangan sampah
terutama untuk tempat pembuangan sampah akhir, sehingga kita bisa menciptakan mungkin lingkungan yang lebih baik, dan juga mungkin bagi pengangkut sampah akan tidak terlalu berat bebannya. Jadi kita bisa mengurangi dari buangan limbah domestik, walaupun mungkin tidak terlalu banyak yang bisa kita manfaatkan, tetapi setidaknya bisa membantu. Jika kita tidak memulainya sekarang, akan kapan lagi? Karena kita melakukan ini adalah demi dunia yang lebih lestari lagi, dunia yang lebih hijau, dunia yang lebih ramah lingkungan, demi anak dan cucu generasi kita mendatang. Yang terakhir adalah saya masukkan tanahnya semua. Kemudian kita aduk-aduk dengan rata ya. Jika sudah rata, aduk-aduk, kita akan diamkan selama kurang lebih 4 minggu, dan ketika setiap minggunya bisa kita aduk-aduk. Dan jika memang wadah yang kita sediakan belum cukup penuh, kita bisa menambahkan dari limbah domestik yang kita hasilkan, kita masukkan lagi ke sini. Walaupun mungkin nanti proses fermentasinya menjadi lebih lama, tetapi setidaknya bisa menjadi sarana untuk mengurangi dari limbah buangan domestik rumah tangga keluar rumah kita. Jadi setelah kita aduk-aduk seperti ini, kemudian kita tambahkan dari air molasenya. Di sini saya menggunakan air kopi yang masih mengandung kandungan gula ya, jadi kalau glukosanya juga masih ada. Ini adalah satu bagian dari glukosanya ada satu bagian. Karena kebiasaan saya adalah tidak mengaduk dari kopi yang saya buat untuk mengurangi dari konsumsi gula. Jadi gula yang terkandung di sisa kopi saya juga masih cukup banyak, karena kadang gulanya itu tidak mencair gitu ya. Jadi masih ada dari gulanya. Kemudian saya tambahkan dari ini adalah bahan molnya. Ini adalah penyedia mikroorganisme. Kita bisa menggunakan selain dari air terasi, kita bisa menggunakan cucian air ikan, atau keong, atau mungkin juga bonggol pisang, atau ragi, atau mungkin adalah yogurt, karena yogurt juga mengandung banyak bakteri, jadi bisa kita pergunakan. Di sini saya mempergunakan dari satu bagian air terasi. Kita campurkan aja semua. Kemudian untuk karbohidratnya, di sini saya menggunakan air dari cucian air beras, karena cucian air beras ini juga banyak mengandung vitamin B dari beras yang kita cuci, jadi akan memberikan nutrisi yang lebih. Jadi fungsi dari mol atau mikroorganisme lokal adalah untuk membantu penguraian dari bahan-bahan yang terkandung di bahan dasar dari nitrogen, jadi nanti akan terurai. Nah, setelah terurai itu, maka tanaman akan bisa menyerap dari unsur hara yang dihasilkan. Kurang lebih intinya seperti itu. Jadi memang butuh proses. Jadi nanti setelah 1 minggu kita akan mengaduk-aduknya supaya nanti juga lebih rata hasilnya. Dan jika memang dinilai bahwa tanahnya masih kurang, kita bisa akan menambahkan soil atau tanahnya ya. Jadi
akan lebih imbang. Di sini karena memang ketersediaan dari tanahnya kurang, jadi saya menggunakan tanah yang ada. Jadi ketersediaan tanah yang ada aja seperti itu kurang lebih. Ini nanti dalam proses fermentasi dari kompos ini, dalam proses pembusukannya nanti ada limbah buangan cair yang akan menetes dari wadah ini dan akan berada di wadah yang kita sediakan dalam menampung limbangan buangan cairnya. Jadi nanti akan ada di sini limbangan buangan limbah cairnya. Jadi untuk sementara ini adalah bahan dasar kompos yang sudah kita campur aduk dengan rata, kemudian kita tutup dengan rapat ya. Jadi setelah 1 minggu kita buka, kita aduk-aduk lagi. Demikian video kali ini saya berbagi dan saya juga belajar bagaimana cara membuat kompos untuk media tanam dari tanaman yang akan kita rawat dan akan kita pelihara. Dengan begitu ada beberapa keuntungan yang bisa kita peroleh. Yang pertama adalah kita bisa memanfaatkan dan mengurangi limbah buangan domestik keluar rumah kita. Yang kedua, kita menyediakan dari pupuk organik untuk tanaman kita, dan kita bisa membuat media tanam sendiri. Jadi ada 3 hal itu mungkin yang bisa kita dapatkan dari membuat kompos. Jika teman-teman suka dengan video kali ini, semoga teman-teman juga mendapatkan wawasan, mendapatkan pengetahuan. Saya juga masih belajar, jadi saya ingin menjadi seseorang yang lebih berpengalaman, memiliki wawasan yang lebih baik lagi tentang bagaimana cara bukan hanya merawat tanaman, tetapi juga menyediakan bahan-bahan dalam merawat tanaman. Jadi semoga video kali ini bermanfaat. Please like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di episode mendatang. Salam, terima kasih sudah menonton bersama channel Taman Kebun Dalam, dan kompos yang akan kita update mungkin 1 bulan mendatang atau mungkin 2 minggu mendatang. Kita akan lihat bagaimana hasilnya, kemudian setelah 1 bulan akan kita update lagi. Demikian, terima kasih, salam.